jenis-jenis turbin angin dengan model horizontal axis. Horizontal artinya sumbu horizontal. Horizontal itu ya sumbu X. Sumbu X. Yang dimaksud dengan X ya berarti dipasangkan dengan arah X-nya itu bisa dibayangkan ya arahnya itu seperti ini, arah apa? Sumbunya, arah aksisnya. Lalu dipasangkan di tepat di sini di belakang ya, di bagian belakang untuk model multi blade. Kemudian sail wing itu dipasangkan juga sama secara horizontal. Tipe Belanda ini adalah model kincir angin atau yang kalau di negara Belanda itu ya terkenal dengan banyak angin ya, karena dia negara yang membendung lautan. Jadi lautan itu posisi daratannya itu lebih rendah daripada lautan. Jadi karena itu dia dikeliling oleh lautan sehingga banyak angin yang bertiup. Nah, ini adalah tipe Belanda, kemudian propeller. Lalu yang selanjutnya, kalau yang tadi secara secara horizontal, lalu yang berikutnya turbin angin secara vertikal. Apa yang membedakan antara horizontal aksis dengan vertikal aksis? Ya posisi peletakannya. Kalau yang tadi diletakkan seperti ini, kalau yang vertikal berarti ya apa? Tegak lurus. Nah, maka diletakkanlah sumbunya di sini tiangnya atau bagian yang akan dipasangkan berada di secara vertikal. Ini juga sama secara vertikal, dan ini juga sama secara vertikal, dan ini juga sama secara vertikal. Jadi posisi meletakkannya vertikal. Lalu bagaimana hasilnya? Ya jelas berbeda dari hasil proses putaran atau dari hasil proses kecepatan baling-baling yang berputar antara yang horizontal dan vertikal. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Umumnya yang horizontal ini ya speed-nya atau putarannya akan lebih tinggi ya, karena dia posisinya itu anginnya langsung mengimpact atau memberikan gaya dorong ke bagian turbin secara tegak lurus ya. Sedangkan kalau yang ini dia melakukan sliding atau meniupnya dari samping, jadi tekanan atau daya dorongnya juga tidak terlalu besar. Untuk model crossflow, Savonius, Darius, ini adalah model-model yang bisa diingat dari untuk model turbin angin yang vertikal. Kalau yang horizontal, multi-blade, sail wing, type Belanda, dan ada yang berbentuk propeller. Nah, yang propeller ini yang banyak sekali dilakukan riset. Ada yang mendesainnya dari bentuk sayap pesawat, wings, atau dari bagian desain yang bisa menghasilkan putaran yang lebih tinggi atau putaran yang lebih cepat, sehingga generator menghasilkan energi listrik yang lebih stabil atau menghasilkan energi listrik yang lebih besar yang diperoleh dari hasil putaran tersebut. Oke, untuk suaranya jelas ya, jelas masuk, bisa terdengar dengan jelas. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, di next slide, jenis turbin angin ada yang tadi secara tampilan, yang tadi ini adalah secara tampilan. Penjelasannya seperti ini. Untuk horizontal, aksis wind turbin, sumbu putar turbin sejajar dengan bumi, paling banyak dikembangkan di berbagai negara. Jadi karena wind turbin ini dalam artian karena dengan kecepatan angin yang rendah saja dia sudah bisa berputar, sehingga banyak dikembangkan di tiap
di berbagai negara, karena ada juga negara yang debit anginnya atau kecepatan anginnya tidak terlalu besar, sehingga bisa menggunakan model wind turbin atau turbin angin yang tipenya horizontal. Selanjutnya di bagian berikutnya adalah mengenai bagian dari turbin. Turbin ada mesin upwind, mesin downwind. Ini ada bagian-bagiannya. Untuk upwind, rotor berhadapan dengan angin. Kemudian downwind, rotor ditempatkan di belakang tower. Jadi ya nanti bisa dilihat aja dari desain posisi turbin angin tersebut, mesinnya diletakkan di depan atau di belakang. Kemudian vertikal aksis wind turbine, sumbu putar vertikal terhadap bumi. Jadi ya tegak lurus terhadap bumi. Jarang dipakai untuk turbin komersil. Nah, ini kenapa dia jarang dipakai? Karena rotornya berputar relatif pelan. Karena putarnya pelan, ya berpengaruh juga terhadap generator yang ingin diputar. Kalau generatornya mutarnya pelan, sangat pelan, ya arus listrik yang keluar dari generator juga tidak terlalu besar. Nah, rotornya berputar relatif pelan di bawah 100 ya, 100 RPM. Apa itu RPM? Rotation per menit. Jadi dalam waktu 1 menit turbin tersebut berputar 100 kali, ya bisa dibayangkan kalau bisa dihitung ini 100 RPM putaran ya per 60, 1 menit itu 60 detik ya. Ini tinggal dicoret-coret saja ya, sekitar 10 dibagi 6 ya, sekitar 1 detik itu bisa 1 kali putaran, pelan sekali dalam waktu 1 detik bisa ada sekitar 1 putaran turbin. Nah, karena putarannya pelan sekali, sehingga sering dimanfaatkan ya. Kalau yang tadi bisa dimanfaatkan energi listrik, yang ini juga sebetulnya bisa, tetapi perlu melakukan modifikasi untuk generator dengan putaran yang rendah, bisa menghasilkan energi listrik. Tetapi memiliki komponen gaya yang kuat, sehingga bisa dipakai untuk menggiling biji-bijian atau pompa air, tapi tak cocok untuk menghasilkan listrik di atas 1000 RPM. Nah, itu adalah alasannya, karena putarannya pelan. Sehingga untuk menghasilkan energi listrik, generator dengan putaran 1 detik 1 putaran, energi listriknya terlalu kecil yang dihasilkan. Lalu di bagian berikutnya, ini dibatasi dengan gearbox untuk menaikkan RPM, tetapi efisiensinya turun dan mesin sulit untuk melakukan start. VAWT singkatan dari vertical axis wind turbine, terdiri dari 2 tipe. Ada tipe dorong, kemudian tipe angkat. Tipe dorong lebih banyak bagian blade yang mengalami gaya dorong. Kemudian untuk tipe angkat lebih banyak bagian blade yang mengalami gaya angkat. Nanti di bagian tersebut bisa dilihat ya dari vertikal axis wind turbine itu seperti apa tipenya, apakah tipe yang berbentuk tipe didorong, tipe dorong, apa tipe angkat. Oke, sampai sudah diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak.
Ya, oke. Kalau belum ada, masuk lagi ke apa? Ke slide-nya. Jadi bagian di bagian ini VAWT vertical axis wind turbine, tipe dorong, tipe angkat, kemudian jumlah blade. Blade itu ya turbinnya. Turbin itu ya blade-nya, yang dimaksud dengan turbin yaitu blade-nya atau jumlah turbin. Yang pertama, konsep satu blade sulit setimbang, konsep dua blade mudah untuk setimbang tetapi masih mudah bergeser. Desain blade harus memiliki kelengkungan yang tajam. Kelengkungan itu ya sudut-sudutnya yang diatur untuk bisa menangkap energi angin secara efektif pada kecepatan angin rendah sekitar 3 meter per detik. Jadi per second ya, atau per detik. Untuk kecepatan anginnya, putarannya sulit untuk dimulai. Lalu konsep 3 blade. Jadi ada 3 turbin atau 3 blade, lebih setimbang dan kelengkungan blade lebih halus untuk dapat menangkap energi angin secara efektif. Konsep ini paling sering dipakai pada turbin komersil. Komersil itu ya turbin yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik. Jadi energi listrik itu ya dikomersialisasi atau diperjualbelikan dari perusahaan, misalnya pembangkit listrik tenaga angin yang memanfaatkan energi angin. Lalu bagaimana dengan konsep multi blade? Jadi lebih banyak lagi, misalnya ada 12 blade, justru memiliki efisiensi yang lebih rendah. Nah, di bagian sini ada kata apa? Efisiensinya lebih rendah, tetapi dapat menghasilkan momen gaya awal yang cukup besar untuk mulai berputar. Tapi kelemahannya adalah efisiensinya rendah. Cocok untuk kecepatan angin yang rendah. Cocok untuk kecepatan angin yang rendah. Banyak dijumpai untuk berfungsi sebagai pompa air, menggiling biji-bijian karena murah dan mampu bekerja pada kecepatan angin rendah, kecepatan angin rendah, sehingga tower tidak perlu terlalu tinggi. Jadi tiang atau tower tersebut tidak perlu dipasang terlalu tinggi, dan air dapat dipompakan secara kontinu. Jadi turbin angin ini bisa dipergunakan atau dikonversikan untuk membantu memompa air. Jadi dari putarannya itu, karena putaran rendah, tetapi memiliki momen gaya awal yang cukup besar, sehingga dia bisa dipergunakan untuk membantu memompa air atau memutar biji-bijian karena murah dan mampu bekerja pada kecepatan angin yang rendah. Itu adalah gambarannya jumlah blade. Lalu selanjutnya kalau di bagian next slide ya, inilah gambarannya. Gambarannya seperti ini. Yang ini adalah single blade. Single itu satu, jadi satu bilah ya, satu turbin atau satu blade. Lalu double blade, tadi konsepnya dua blade ya, dua bilah, dua blade. Ini ada blade 1, blade 2. Kemudian yang ketiga, 3 blade, 1, 2, 3. Dan ini tadi digunakan ada 12. Nah, ini dihitung ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata dia 9. Jadi bisa dibayangkan kalau 9 nanti ditambah lagi 9, 10, 11, 12. Jadi ada 3 blade. Nah, fungsinya apa? Kalau misalnya melebihi dari 3 ini, penjelasan yang diceritakan memberikan konsep yang kalau lebih dari 3 blade memberikan arti menghasilkan momen gaya awalnya cukup besar untuk mulai berputar, cocok untuk kecepatan angin rendah. Sedangkan yang 3 blade lebih setimbang dan bisa untuk menangkap energi angin secara
efektif, serta bisa dipergunakan sebagai turbin komersil. Itu jadi alasannya kenapa banyak sekali kalau melihat di video-video YouTube atau video-video desain turbin angin ya, untuk dijadikan komersil itu lebih banyak yang menggunakan ini tiga blade ya, atau 3 bagian. Alasannya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi dulu? Pak, penggunaan turbin angin buat penggiling biji-bijian itu kayak gimana ya, Pak? Itu mekanismenya gimana dia bisa menggiling biji-bijian? Ya, oke, untuk turbin ini ya, apa tadi, menggiling biji-biji ya, biji-biji di mana tadi? Di bagian D, Pak, yang itu. Yang 12 blade. Yang 12, kemudian ada tadi oke, yang di bagian 12. Nah, konsep multi bagian 12 ini justru memiliki efisiensi yang rendah, tetapi dapat menghasilkan momen. Di sini ada momen ya. Momen itu artinya gaya ya. Kalau dihitung momen itu, ingat nggak rumus momen? F sama dengan M ya. F dikali L. Jadi momennya gaya awal yang cukup besar. Nah, karena dia cukup besar, bisa digunakan untuk memutarnya. Lalu bagaimana mekanismenya? Ya bisa dibayangkan. Ya bayangkan aja ini. Bayangkan apa ini? Misalkan ini tadi kan dia bilang 12 ya. 12 apa namanya? 12 blade ya, atau 12 ini. Tetapi yang contoh gambarnya 9 ya, bayangkan aja ditambah 3. Nah, posisinya bagaimana dia bisa memutar tadi biji-bijian ya, tinggal dihubungkan dengan roda gigi. Di sini ada mekanisme tertentu lagi dipasang, ada roda gigi. Nah, karena konsep awalnya dia menghasilkan momen gaya awal yang cukup besar untuk mulai berputar, ada roda gigi. Nah, roda gigi itulah yang ditransformasikan gaya dari turbin yang jumlahnya ada 12, lalu memutar roda gigi, nanti ada konversi lagi, apakah dirubah lagi ya energi putar tersebut dengan roda gigi lebih besar atau dibuat lebih kecil, lalu dipasanglah poros. Nah, di poros tersebut terhubung dengan pompa air atau untuk menggiling biji-bijian. Seperti apa konsepnya ya, seperti itu gambaran sederhananya. Karena di bagian ini ketika jumlah blade-nya cukup banyak, momen gaya awal yang dihasilkan cukup besar. Nah, kalau yang ini itulah yang dipergunakan untuk konsep dari atau jumlah blade ya, jumlah blade yang dipergunakan. Karena momen gaya yang besar, ditransmisikan atau didistribusikan bisa untuk memutar atau menggiling biji-bijian. Oke, untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar ya? Bisa, Pak.
Ya, jadi seperti itu gambarannya. Kalau misalnya tadi pertanyaannya bagaimana mekanismenya untuk poin apa? Poin D ya. Dari penjelasannya. Momen gaya awalnya besar. Nah, momen gaya awalnya besar itulah yang nanti tambahkan mekanismenya dengan memasang roda gigi atau bagian poros yang terhubung dengan mesin penggiling sehingga putarannya pelan, misalnya putarannya dalam waktu 1 detik atau 2 detik berputar, tetapi memberikan momen atau gaya momennya cukup besar. Itulah konsep itu yang dipergunakan. Lalu yang menjadi pertanyaan sederhananya, kenapa bisa menghasilkan momen ya besar ya? Karena jumlah blade-nya kan banyak yang ininya. 12. Kalau 12 kan berarti anginnya yang memberikan impact terhadap bilah terhadap blade-nya itu daya dorongnya cukup besar. Sedangkan kalau yang ini kan kecil. Tapi muternya kencang. Sedikit anginnya yang tiup tapi muternya kencang. Kalau yang ini kan dorong untuk muternya tenaganya besar tapi muternya pelan, atau makanya menghasilkan efisiensi pada tadi memiliki efisiensi yang rendah. Mutarnya cepat, kalau yang ini berputar cepat tetapi momennya kecil. Kalau yang ini mutarnya pelan tetapi momen gaya yang dihasilkan besar. Kenapa momen gaya yang dihasilkan besar? Ya karena banyak angin yang mengimpact, menabrak blade. Blade 1, blade 2, blade 3, blade 4, blade 5, blade 6, blade 7, blade 8, blade 9, blade 10, 11, 12. Banyak yang mendorong, itulah menimbulkan momen gaya besar. Oke, ada lagi, maksudnya terbayang ya konsepnya seperti apa? Ya, ada lagi pertanyaan? Ya Pak, terbayang Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut dengan presentasi tugas kelompok ya di Ya Pak. minggu ini.